asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang pertama-tama dan utama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini pada kita sholat subuh berjamaah yang merupakan kebutuhan kita bersama telah dilalui dengan khusyuknya. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lalui diterima dan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi ini kita atau kami dapat melaksanakan program kerja daripada takmir periode ini yang rutin. Ba'da Syawal kita melaksanakan silaturahim atau tatap muka, kalau bahasa kerennya halal lebih halal. Namun mungkin nanti ada yang protes, halal lebih halal lagi ono tuntunannya apa ora, seperti kemarin yang disampaikan oleh para ustadz itu. Konon halal lebih halal itu adanya di Indonesia saja. Namun hal itu menjadi baik ketika kita melakukan itu berdasarkan dalil gitu ya. Nah, kami tidak akan menyampaikan dalil yang detail, itu ahlinya ahli yang menyampaikan, namun minimal ada beberapa ayat Al-Quran yang menganjurkan kita itu untuk menjaga silaturahim. Itu. Kemudian kita untuk memaaf-maafkan, saling memaafkan. Nah, silaturahim itu kapan? Ya setiap saat. Kapan minta maaf dan memberi maaf? Setiap saat. Itu idealnya. Namun kalau kita lihat sekarang ini alhamdulillah kita perhatikan jamaah sudah mulai lengkap, artinya yang mudik sudah banyak yang kembali. Kemudian alhamdulillah kita tidak mendengar informasi negatif mulai sejak Ramadan pertama sampai hari ini kami tidak mendengar, mudah-mudahan tidak ada informasi yang negatif tentang hal-hal yang tidak baik di antara kita, khususnya keselamatan. Artinya kita semua sehat semua, betul ya? Berangkat selamat, dalam perjalanan selamat, sampai di sini juga selamat. Alhamdulillah. Nah, kenapa harus hari ini? Yaitu tadi, karena hari Ahad saya minta kepada seksi ibadah, ada kajian, sebetulnya ya ada, tapi saya minta waktu untuk bertatap muka melakukan program kerja kita. Nah, alhamdulillah pagi ini lengkap para penasihat kita, penasihat di bidang dakwah Ustadz Jainuri paling kiri, kemudian penasihat bidang pendidikan Ustadz Profesor Ahmad Lutfi tadi kelihatan, kemudian penasihat bidang lawyer kita, bidang hukum Pak Harto, dan penasihat bidang sarana prasarana Bapak Rahmat, alhamdulillah lengkap. Ini artinya apa? Kita semangat ya untuk beribadah di masjid ini. Bapak Ibu sekalian, yang mendasari untuk kita saling memaafkan, kemudian saling silaturahim itu, yaitu tadi antara lain ada beberapa ayat dan hadis. Kalau hadisnya kan yang Bukhari yang terkenal itu, barang siapa senang atau berkeinginan untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda, yang mudah gitu ya, kemudian umur yang panjang, itu kan hadis Bukhari itu ya, itu monggo nanti dibuka, laksanakanlah silaturahim di antara kalian, kan begitu. Kemudian di Al-Quran juga kami juga menyampaikan An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minna zaujaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangan Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Kemudian bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Ini anjuran kita untuk bersilaturahim, menjaga keluarga kita. Bapak Ibu sekalian, di samping itu di dalam mestinya dibacakan oleh Ustadz Mujadid ya, Ustadz Mujadid, bahwa kita itu bersaudara. Tentunya ada kekhilafan, kemudian ada kesalahan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, itu segera minta maaf. Itu Ali Imran 133 ya, begitu. Nah, dalam kita berkomunikasi sosial ini, baik melaksanakan bidang tugas kita masing-masing maupun berjamaah, termasuk hubungan emosional kita secara live, kita tatap muka ataupun kita dalam ngetik ya, tidak komen tapi ngetik di grup itu yang kadang kita lupa tidak seleksi, tidak koreksi, langsung share saja. Lah ini bisa jadi ada hal-hal yang tidak mengenakkan bagi saudara-saudara kita. Saat inilah kita untuk melebur, ampunilah dosa-dosa atau kesalahan saudara kita itu. Dan yang tahu itu sebenarnya kita sendiri, aku bener apa enggak. Kalau kadang-kadang nulis, kalau saya memang hobinya guyon ya, jadi biar semangat. Kita melaksanakan amanah itu harus semangat. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa yang perlu sampaikan bahwa MGSI ini telah mengamanahkan kepada Mas Stefan dan Pak Restu sebagai ketua dan wakil ketua panitia Amaliyah Ramadan, dan sekaligus sebagai ketua dan wakil ketua panitia Amaliyah Idul Adha. Jadi orang-orang alasan nih, lanjutkan kan gitu. Kemarin terus gantian yang lainnya, enggak ono, ini SK-nya sudah tertuang, enggak boleh secara legal formal, yuridis formal, ya beliau-beliau masih memiliki amanah yang luar biasa. Tidak semua jamaah mendapat amanah seperti itu dari Allah. Syukurilah, nikmatilah, laksanakan dengan baik, dan selama ini sudah menunjukkan kebaikan itu. Jadi cocok sudah jadi ketua takmir 4 periode berikutnya sudah cocok ini. Ya. Kemarin muncul terus aku gantian ya nunggu gantiannya nanti dulu. Nah, dari semua itu alhamdulillah beliau-beliau beserta kita semua, khususnya panitia Amaliyah Ramadan itu telah menyampaikan dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Ya, mulai dari penggalangan dana, pelaksanaan Qiyamul Ramadan dan segala sesuatu sampai persiapan W12 itu seperti ini, sehingga saya sekali lagi ingatkan kembali untuk diri saya bahwa kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu lahir di Kauman Jogja itu merasa beliaunya saya lahir atau hidup di tempat yang salah. Tapi saya kebalikannya, saya hidup di GSI, khususnya MGSI, menjadi hidup yang tepat gitu, di lingkungan yang tepat. Nah, semua karena panjenengan semua. Ingat bahwa Kiai Jazir pernah di sini menyampaikan hal-hal positif yang membangkitkan semangat kita, termasuk Ustadz Kusnadi dari dari Al-Falah Sragen, bahwa buatlah program dulu, nanti akan mengikuti. Kemarin sampaikan, berbisnislah, berniagalah dengan Allah,
Artinya apa? Allah itu yang mempunyai dagangan. Nah, kita alhamdulillah dengan cara mencicil ya W12 yang seperti itu, seperti bolak-balik diumumkan kok nggak lunas-lunas, memang nggak lunas-lunas sampai 2030 baru lunas. Ini tugas kita semua. Dengan adanya itu Allah membuka, ada hibah W2, 13, 14 dan seterusnya tidak kami ulangi lagi. Itulah Allah menggantikan. Sehingga jangan kecil hati, ya insya Allah nanti lunas. Tapi tetap strategi perlu Pak Kapenggal ini, Pak Restu ini memutar otak terus supaya bagaimana mendorong kita semua untuk berkontribusi walau dalam keadaan sempit maupun lapang. Alhamdulillah kami perlu laporkan. Sementara ini yang secara kasat mata kami dapat laporan itu nanti insya Allah akan dilaporkan seperti biasa ya. Selesai kegiatan akan ada laporan secara resmi, namanya LPJ kalau di DPR itulah laporan pertanggungjawaban keuangan, ada nanti setelah final. Sehingga mohon sabar, kita semua ini sabar. Nah, dalam hal kesempatan ini kami sampaikan bahwa sebagai informasi, masjid kita ini dalam kurun waktu Ramadan, bukan sebelumnya ya. Kalau sebelumnya jelas itu ada menyelesaikan W12. Dana yang masuk melalui paket-paket Ramadan yang di-trigger, yang dimunculkan oleh Pak Restu sebagai Kapenggal seumur hidup itu berbagai macam paket itu terkumpul 119.750.000 rupiah, walaupun ada tanda kutip ada beberapa poin yang belum terpenuhi. Namun nanti di belakang juga ada laporan bahwa kerjasama panitia dan KLL, kantor layanan lazismu yang sudah berlegal formal di sini, alhamdulillah Allah membuka, mengucurkan, menggetarkan jiwa-jiwa kita dan menggerakkan sehingga pada saat zakat fitrah kemarin bisa mendapatkan 949 beras, jiwa dengan uang sebesar 16.785.000 rupiah. Maaf, saya sekaligus dikoreksi ya. Kemudian zakat mal, ini alhamdulillah semakin ada trust kepada MGSI karena ya tidak lepas dari keberadaan dari KLL itu. Zakat mal saja terkumpul 22.050.000 rupiah, betul ya, Ketua? Kemudian fidyah terkumpul 8.430.000 rupiah. Kemudian infak yang dikelola oleh KLL dan seksi ZIS itu sebesar 8.430 juga ya. Kemudian tidak main-main juga bahwa hasil dari yang di Idul Fitri itu 14 juta sekian. Juga kami laporkan juga, nanti PWMGSI juga akan membuat laporan secara detail seperti biasa. Beliau-beliau itu luar biasa sebagai askar-askar kita untuk laskar-laskar penggali dana yang selalu dengan semangatnya. Beliau untuk kegiatan di samping kegiatan Amaliyah Ramadan juga ada programnya sendiri, yaitu bakti sosial dan kunjungan ke panti asuhan ataupun LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak di wilayah Gersikan sana. Dan untuk bakso sendiri bisa mendistribusikan 730 paket ya, 730 paket ya, senilai 150. Nah, ini semua kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja kerasnya beliau yang ditopang oleh kepedulian kita semua para dermawan itu untuk menggairahkan, memakmurkan masjid kita ini. Sehingga nanti secara detail akan dibuat laporan oleh panitia. Di samping itu karpet dalam sekejap, nggak sampai sepekan ya, itu terkumpul dana sebanyak 75.450.000. Ini yang patungan gotong royong, belum yang
sesajen ya, ujuk-ujuk ya. Ada si fulan itu langsung karpet 2 orang beres selesai di sini. Termasuk ikuti yang di sini. Ini luar biasa. Sehingga alhamdulillah trust kepada takmir ini semakin terasa adanya. Nah, ini sesuai dengan Ali Imran 133, kondisi kita itu dalam kondisi lapang maupun sempit berinfak, dan kemarin Ramadan di janji Allah dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah, mudah-mudahan kinerja kita, kontribusi kita, sedekah kita benar-benar diterima dan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami akan meyakinkan, meneguhkan hati kita semua bahwa insya Allah, alhamdulillah di masjid kita ini kita selalu memegang referensi yang kuat ya. Tradisi, bukan tradisi, tuntunan yang kuat. Makanya kami sekali lagi sampaikan slogan kita itu apa? Penyemangat kita itu MGSI, menyatukan, menenangkan dan menyenangkan, sesuai dengan adanya di logo ini. Dan yang mengartikulasikan itu kami florkan Ustadz Heru Kusumahadi. Ini lulusan Kairo ya, adik kelasnya Ustadz Hanan Aki. Nggak main-main, detail. Kami tidak berani merubah riwayat yang dibuat oleh founding father ini maknanya tinggi sekali. Sehingga ini sebagai motivasi untuk kita nguri-uri untuk kita memamerkan masjid ini. Nah, kita mulai kecil mencoba bahwa masjid kita ini sesuai dengan sunnah. Apa contohnya? Begitu masuk sandal rapi, dulu sudah ada yang merapikan, sekarang beliau wafat belum ada penggantinya. Namun begitu masuk doa, tradisi yang baik itu dan memperhatikan dalil bahwa sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini dipegang teguh betul jamaah kita ini. Ya, masuk tenang, tidak rame, baca Al-Quran pelan, tidak mengganggu yang sedang sholat, langsung salaman. Lazimnya orang kenal baru itu ya salaman, bukan nanti setelah mau pulang kenalannya. Sholat diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, bukan salaman. Ya, salaman diawali kita sebelum sholat, kita tradisikan seperti itu. Yang namanya kenalan lazimnya pada saat ketemu salaman, bukan nanti setelah mau pulang salaman, kenalan, kebalik. Nah, kita hal-hal kecil seperti itu sudah kita lakukan. Kemudian kami meneguhkan kembali bahwa sekarang ini sudah mulai lerem, ya, tahu ya lerem ya. Isu-isu atau di mass media itu, isu semua itu ada mulai Facebook, YouTube segala macam itu yang membuli KHGT. Bagi kita berdoa saja. Mudah-mudahan tradisi malu bangsa kita ini, yang malu-malu tapi mau, itu tetap harus dipertahankan. Artinya apa? Bahwa kita review kembali bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu, ya, kalau kami sebut masalah di lingkungan yang salah, ternyata beliau tidak pindah. Tapi ketika mau meluruskan kiblat saja dengan ilmunya beliau setelah pulang dari Saudi, dari Makkah, bermasalah, dimasalahkan oleh penguasa di situ. Sehingga apa yang terjadi? Masjid musolanya dibakar itu. Itu versi film Sang Pencerah, dan itu fakta. Namun sekarang kiblatnya bagaimana? Diikuti oleh banyak orang Islam kita, terutama di Indonesia. Karena memang, maaf kalau kita luruskan sekarang ini, kiblat kita lurus dengan Hajar Aswad itu, Pak. Itu Hajar Aswad, ada rukun Yamani, rukun dan segala macam. Kita menghadap, insya Allah tepat, kita luar biasa Indonesia ini. Dan itu bisa dilihat melalui Google Map. Dan sekarang pun kalau kita telepon saudara kita di Mekah, sekarang yang terima bukan hari besok terimanya, kan gitu. Sekarang telepon, sekarang ya diterima di sana sekarang, cuman beda jamnya, kan gitu. Ini sangat-sangat mudah sekali. Berikutnya tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan sekolahan versi Belanda, langsung dibully. Yang namanya kiai kafir lah,
yang bla bla jalan terus. Sekarang sekolah seperti itu dipakai oleh kita semua, kan begitu. Kemudian masalah gerhana, kalender kita Muhammadiyah itu dulu di panggung di podium ini di sana, tapi Ustadz Marjono almarhum sempat gerah. Karena apa? Kita ini jujur saja meragukan, karena mendung betul kok ini ada gerhana. Sudah yakinlah kalender Muhammadiyah itu tidak pernah lengset. Ternyata cukup betul gerhana, akhirnya sholat. Mungkin masih ada beberapa yang ingat ya. Sampai sekarang gerhana tahun depan sudah diketahui, gitu. Sehingga semua ngikuti sholat gerhana juga sama-sama. Ini budaya malu, tapi mau. Mudah-mudahan itu selalu bisa diawetkan budaya-budaya seperti itu. Kemudian yang masalah kemarin juga masalah ucapan Syawal. Kalau dulu kan lazim, maaf lahir batin, minal aizin wal faizin, ternyata pada hari ternyata bukan maaf-maafan itu kan. Nah, kita dari Muhammadiyah itu juga mentradisikan taqabbalallahu minna wa minkum, yang artinya seperti kemarin disampaikan itu. Dan jawabannya ternyata bukan taqabbal ya karim, tapi jawabannya juga taqabbalallahu minna wa minkum. Dan sekarang dipakai di saudara kita semua. Alhamdulillah. Yang terbaru KHGT, kalender hijrah global, hijrah global tunggal ya, KHGT. Itu juga begitu. Itu nggak main-main. Pasti akan menjadi polemik. Betul, ramai. Tapi tenang saja. Saya singgung. Memang bumi itu hanya satu kok. Ya kan? Bulan juga satu, matahari juga satu, ya kan? Nah, pemahaman kita saja yang karena metodenya masing-masing yang berbeda, yang itu wajar karena kemampuan kita berpikir, kecerdasan kita itu juga sudah Allah set masing-masing berbeda-beda. Ini kabeh pinter terus kepiye gitu ya, sehingga kita tidak merasa paling pinter, tidak. Tapi maksud kami, yakinilah bahwa yang sudah kita lakukan ini itu adalah benar adanya. Ya, mulai dari kiblat, mungkin yang sudah balik ke umroh kemarin juga sama, tarawihnya bagaimana, kemudian bacaan Al-Fatihah, basmalahnya, Sirotiddah dan sebagainya sudah ada jelas. Dan saat ini kawan kita umroh tak telepon di sana, ya diterima sekarang itu loh, bukan hari besok terimanya itu, tapi ya sekarang. Cuman sekarang di sini jam sekian, di sana tambah 4 jam lagi, kan gitu saja. Sehingga sebetulnya sangat simpel, tapi ya memang begitu. Sekali lagi kami bukan mengklaim paling benar, tidak, tapi yakinlah yang kita ikuti itu benar, karena melalui proses yang luar biasa. Terus orang yang bertanggung jawab, ya ada yang tanggung jawab gitu loh. Makanya kalau kita seperti ini mau tanggung jawab kok. Itu ya. Jadi kami berharap mudah-mudahan nanti kalender global hijrah tunggal itu nanti akan nambah lalu juga akan diikuti. Itu senyampang nanti perjalanan. Cuman kadang-kadang kita itu malu, dikedepankan malu. Tapi mau, ini maaf ya, tradisi yang paling simpel, contoh. Kami di Amsterdam kan, maaf ini pamer ya, 3 bulan di Amsterdam, di Den Helder 4 bulan. Nah, pada saat weekend itu kita jajah sama kawan-kawan bule-bule itu tahun 87, 88, mohon maaf. Di sana itu yang notabene sekuler, kafir, tatakan agama apa? Kuno agama itu. Ini betul teman saya, kopral, katanya kamu kuno agama itu. Agama apa? Bir. Astagfirullahaladzim. Ini betul kawan-kawan saya nggak ngecap itu. Tapi masalah kedisiplinan yang kita punya, kita yang lupa. Ya, kalau janji nggak menepati, kan gitu. Di sana nanti tak tunggu jam 4 jam 4 cepat di sini hadir. Kalau nggak tinggal, nggak dipercaya sudah. Mungkin bapak-bapak sudah keluar yang notabene bukan negara Islam, tapi lebih Islami, kebersihannya sekali. Kita ini yang punya tapi kita abai. Ya. Saya sambil menunggu
di sana siap atau belum. Kemudian ada diprotes. Oh itu kalau tradisi kupatan, maaf ini, tradisi kupatan itu juga yang lazim kan di Betawi kan ya. Nah, nanti segala macam diatur oleh orang Indonesia gampang. Nah, di sini nanti ngelonong cap gomek diprotes. Iki butuh nggak syar'i gitu. Nah, kita variasi aja. Urusan dunia atau halal, yang penting halal kan gitu. Luar biasa, ibu-ibu, bapak-bapak yang telah menyiapkan itu, ada buah datang sendiri, gitu. Buahnya datang sendiri, nggak kita beli. Kemudian ibu-ibu wis jalan sendiri. Nah, itu luar biasa. Sekali lagi kami ngajak diri kami sendiri untuk meneguhkan hati bahwa masjid kita ini betul-betul kita ciptakan menjadi masjid yang tertib administrasi, tertib hukum, tertib tindak, dan berkemajuan yang bisa menyatukan, menenangkan, dan menyenangkan, dan itu sudah terwujud, tinggal kita sekarang ini mempertahankan ya. Nah, itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi belum terlambat kami sampaikan, taqabbalallahu minna wa minkum ya. Semoga semua amal ibadah kita ini diterima, diampunkan segala dosa kita. Mohon maaf lahir batin, saya manusia biasa, mungkin belum bisa memuaskan Bapak Ibu sekalian berserta takmir, karena kita bukan alat memuaskan begitu ya. Nah, nanti di sana sudah siap seperti biasa. Ini dikatakan ini jadi tradisi. Kalau tradisi itu berdasarkan baik-baik saja. Nah, ini kita untuk tatap muka. Monggo kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan, boleh langsung ke saya atau yang lain yang bidangnya. Namun tolong sampaikan hal itu yang perhatikan tempatnya, waktunya. Ini perlu ini strategi berkomunikasi. Kalau asal ngetik, asal ngomong, asal saran masukan, ya nanti celaka nanti. Tidak elit, tidak elok. Nah, semua ini ada prosesnya. Proses. Dan insya Allah dan selama ini sudah kita lakukan pertanggungjawaban dari kita. Walaupun itu inisiatif karpet, Pak Arto, Pak Ketua, beli dulu, Bismillah berangkat, nol langsung sekarang gitu. Jadi tidak ada yang di sini sakar PDW indah ya. Saya kira itu lontong cap gomek nanti keburu dingin. Kami berharap seperti biasa dilanjutkan dengan salam-salaman. Bukan berarti yang di depan ini yang dibadani atau yang disowani, tidak. Karena Allah takdirkan saya di depan saja. Tidak apa-apa, nanti saya belakangan. Kami berharap nanti para penasihat nanti duduk di sini berdiri. Kemudian tradisikan kita putarannya anti clockwise ataupun sama dengan tawaf dari sana sini ya. Saya kira demikian, nggak usah dari sini nanti kredit. Jadi yang tertib kita bisa tertib seperti orang-orang yang tawaf itu. Saya kira itu. Sekali lagi kami mohon maaf atas kesalahan. Kritik, saran selalu kita harapkan untuk kemajuan, kemakmuran Masjid Baitullah ini. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.